Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah. Saya akan menjelaskan mengapa konsumsi produk peternakan lebih tinggi dari produksi populasi. Kenaikan harga dan kelangkaan disebabkan oleh penawaran dan permintaan yang tidak seimbang. Dalam teori penawaran dan permintaan menggambarkan hubungan-hubungan di pasar antara calon pembeli dan penjual suatu barang atau jasa. Ketidakseimbangan yang terjadi menyebabkan kenaikan harga dan kelangkaan. Teori permintaan dan penawaran menjelaskan hubungan antara pembeli dan penjual. Secara umum, ketika pasokan tinggi dan permintaan rendah, maka harga turun. Ketika permintaan tinggi dan penawaran rendah, maka harga-harga akan naik. Contohnya itu, harga daging naik ketika menjelang hari raya Lebaran dan kenaikan harga telur ayam ketika memperingati Maulid Nabi. Beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan antara lain, yang pertama itu harga barang itu sendiri, yang kedua tingkat pendapatan, yang ketiga selera masyarakat, kelima jumlah penduduk, dan yang terakhir prediksi konsumen tentang kondisi pada masa mendatang. Yang selanjutnya beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama itu harga barang itu sendiri, yang kedua biaya produksi, yang ketiga tingkat teknologi, yang keempat jumlah produsen, yang kelima faktor alam, dan yang terakhir itu prediksi kondisi tentang kondisi masa mendatang. Materi yang akan saya jelaskan yaitu materi mengenai petani gurem. Apa yang dimaksud dengan petani gurem? Petani gurem adalah petani kecil yang lahan pertaniannya kurang dari 0,25 hektar. Arti petani gurem dapat masuk ke dalam arti kiasan, sehingga penggunaan kata petani gurem bukan dalam arti yang sebenarnya. Kemudian, petani gurem dapat menghadapi atau mengalami risiko dari berbagai sumber. Hal ini mengakibatkan petani gurem seperti terikat dan tidak mudah atau tidak dapat mengembangkan hasil pertaniannya, dikarenakan modalnya yang cukup terbatas, tingginya bunga yang digunakan untuk membayar pinjaman, sering terjadinya risiko gagal bayar, dan adanya perilaku tengkulak. Alhasil secara makro petani gurem hal ini dapat mengakibatkan perlambatan pertumbuhan di bidang pertanian, sehingga banyak orang yang tidak atau kurang minat untuk melakukan usaha di bidang pertanian. Perkenalkan, nama saya Sudirman S. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu konversi lahan. Konversi lahan adalah alih fungsi penggunaan lahan dari lahan pertanian menjadi lahan industri, permukiman, ataupun sarana dan prasarana ekonomi lainnya. Adapun faktor yang mempengaruhi konversi lahan ini diantaranya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal dipengaruhi karena adanya dinamika pertumbuhan perkotaan, demografi maupun ekonomi. Yang kedua adalah faktor internal. Faktor internal ini dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi rumah tangga pertanian dalam penggunaan lahan. Yang ketiga adalah faktor kebijakan. Faktor kebijakan dikarenakan adanya aspek regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang berkaitan dengan perubahan fungsi lahan pertanian. Adapun dampak konversi lahan, terutama konversi lahan di persawahan, diantaranya adalah menurunkan produksi padi nasional. Yang kedua, mendatangkan kerugian akibat investasi dana untuk mencetak sawah ataupun menimbun sawah. Yang ketiga adalah membangun waduk dan irigasi. Yang keempat, menurunkan kesempatan kerja dalam bidang pertanian dan degradasi lingkungan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi, NIM 60700120052. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pertanyaan yang keempat, yaitu jelaskan apa penyebab dari kendala hasil YILGAP. Baik, saya akan menjelaskan dua faktor utama yang menyebabkan terjadinya YILGAP. Yang pertama yaitu kendala biologi. Pada kendala biologi misalnya karena perbedaan varietas, adanya tanaman pengganggu, adanya hama penyakit, dan masalah tanah dan kesuburannya, dan lain-lain. Kendala kedua yaitu kendala sosial ekonomi. Misalnya perbedaan besarnya biaya dan penerimaan usaha.
kurangnya biaya usaha tani yang didapatkan dari kredit, harga produksi, kebiasaan dan sikap, kurangnya pengetahuan tingkat pendidikan petani, adanya faktor ketidakpastian, risiko usaha tani dan sebagainya. Kedua kendala tersebut, kendala biologi dan kendala sosial ekonomi, seringkali berbeda untuk daerah yang satu dengan daerah lainnya. Sifatnya sangat lokal dan spesifik atau sangat kondisional sekali. Situasi pertanian di dataran tinggi dan berbeda dengan situasi pertanian di dataran rendah. Demikian pula halnya pertanian di daerah pasang surut akan sangat berbeda dengan pertanian di daerah persawahan dan sebagainya. Perbedaan hasil satu disebabkan karena teknologi yang tidak dapat dipindahkan dan perbedaan lingkungan. Sedangkan perbedaan hasil dua disebabkan karena kendala biologi, atau varietas, tanaman pengganggu, hama penyakit, masalah tanah dan kesuburannya. Dan kendala sosial ekonomi, biaya dan pemerintah, kredit, kebiasaan dan sikap pengetahuan, kelembagaan, ketidakpastian, risiko. Untuk meningkatkan produktivitas, pemerintah membuat kebijakan perangsang berproduksi. Kebijaksanaan tersebut dikategorikan dalam dua macam, yaitu kebijakan harga dan kebijakan non-harga. Kebijakan harga misalnya adanya penetapan harga dasar yang dimaksudkan untuk merangsang petani melakukan usaha taninya dengan baik. Kebijakan non-harga misalnya mendekatkan lokasi koperasi unit des atau KUD ke lokasi sentra produksi atau lokasi tempat tinggal petani agar petani mudah mendapatkan sarana produksi dan mudah pula memasarkan produksinya. Baik, itulah penjelasan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang ciri dan karakteristik produk peternakan dan cara penanggulangannya. Yaitu yang pertama, produk yang dihasilkan dari proses biologis ternak. Produk peternakan yang dihasilkan melalui proses biologis ternak sehingga dapat menyediakan produk peternakan yang dibutuhkan waktu agar mampu menyediakan produk peternakan yang diinginkan. Di samping itu, biologis ternak juga menentukan kualitas serta kuantitas produk hasil peternakan. Itu pakar atau ilmuwan diharapkan dapat lebih fokus untuk meneliti cara agar hewan ternak dapat berkembang biak dengan cepat dan lebih efisien sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang kedua, mudah rusak. Produk peternakan mudah rusak yang disebabkan karena umur yang sangat singkat sehingga perlu penanganan khusus sesuai dengan karakteristik masing-masing produk agar dapat bertahan lama tanpa merusak kualitasnya. Ketiga, memerlukan tempat yang cukup luas dalam penyimpanannya. Contohnya, dalam proses distribusi produk peternakan untuk mendistribusikan sapi-sapi tersebut harus diberikan ruang cukup agar tetap berada dalam kondisi nyaman. Pengangkutan sapi yang melebihi kapasitas sapi berdesak-desakan dapat berakibat fatal dan berujung terjadinya cedera atau bahkan kematian pada sapi, sehingga kita harus menyediakan tempat yang cukup dan nyaman untuk sapi tersebut. Yang keempat, ketergantungan pada alam. Produk hasil peternakan bersifat spesifik kaitannya dalam klimatologi. Misalnya sapi perah bisa berproduksi dengan baik apabila dipelihara di daerah dataran tinggi yang bersuhu dingin. Perubahan iklim dapat mempengaruhi tingkat produksi, kesehatan bahkan kematian ternak. Dengan demikian, masalah ini dapat diselesaikan dengan cara sebelum kita memutuskan memelihara hewan ternak,
alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu apakah hewan ternak tersebut dapat menghasilkan produk peternakan dengan maksimal apabila dipelihara di daerah atau di tempat yang daerah atau tempat tinggal kita.